Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Kembali update kasus COVID-19 di Kota Salatiga. Hari ini jumlah kasus COVID yang aktif sebanyak 153. Berarti hari ini ada tambahan 38 orang konfirm positif. Jumlah yang sembuh 384 atau yang sembuh pada hari ini bertambah 13 orang. Yang meninggal dunia bertambah 1 orang sehingga kumulatif meninggal dunia 14 orang. Jumlah suspek 40 orang, jumlah kontak erat masa isolasi sebanyak 347 orang. Saya mulai dari 13 orang kasus yang sudah sembuh, yaitu 1. Kasus 354 dari Kelurahan Ledok. 2. Kasus 363 dari Kelurahan Tegalrejo. 3. Kasus 366 dari Kelurahan Tegalrejo. Selanjutnya kasus 368 dari Tingkir Tengah. Kemudian kasus 370 dari Kalicacing. Kasus 376 dari Ledok. Kasus 377 dari Ledok. Selanjutnya kasus 384 dari Kumpul Rejo, kasus 385 dari Mangunsari, kasus 386 dari Tegalrejo, ke-12 kasus 388 dari Kelurahan Ledok, dan yang terakhir yang sembuh kasus 436 dari Tingkir Elor. Sebanyak 38 orang konfirm positif pada hari ini. Sebagian besar 1 karena merupakan kontak erat dari kasus positif sebelumnya. Yang kedua, mereka yang bergejala, jadi langsung di swab positif COVID. Saya urutkan. Pertama, kasus 514 perempuan usia 32 tahun dari Kelurahan Mangunsari merupakan kontak erat istri dari kasus positif. Yang kedua, laki-laki usia 48 tahun dari Kelurahan Mangunsari dengan gejala. 3. Perempuan usia 14 tahun dari Kelurahan Dukuh dengan bergejala. 4. Perempuan usia 23 tahun dari Tegalrejo merupakan kontak erat. 5. Laki-laki usia 10 tahun dari Tegalrejo merupakan kontak erat. 6. Perempuan usia 43 tahun dari Kelurahan Tegalrejo dengan gejala anosmia atau kurangnya atau hilangnya indera penciuman. Kemudian 7. Laki-laki usia 16 tahun dari Tegalrejo dengan gejala. Kemudian 8. Perempuan usia 26 tahun dari Tegalrejo juga dengan bergejala. Kemudian 9. Perempuan usia 6 tahun dari Kelurahan Tegalrejo merupakan kontak erat. 10. Perempuan usia 2 tahun dari Kelurahan Tegalrejo juga kontak erat. Kemudian 11. Perempuan usia 30 tahun dari Kelurahan Randu Acir merupakan kontak erat. Kemudian 12 laki-laki usia 54 tahun dari Kelurahan Tegalrejo juga merupakan kontak erat. Kemudian 13 perempuan usia 42 tahun dari Kelurahan Sidorejo Lor merupakan kontak erat. 14 laki-laki usia 5 tahun dari Sidorejo Lor merupakan kontak erat. 15 perempuan usia 58 tahun dari Kelurahan Salatiga juga kontak erat. Ke-16 perempuan usia 12 tahun dari Kelurahan Sidorejo Lor merupakan kontak erat. 17 laki-laki usia 19 tahun dari Kelurahan Sidorejo Lor juga merupakan kontak erat. 18 perempuan usia 28 tahun dari Blotongan dengan bergejala. 19 laki-laki usia 64 tahun dari Kelurahan Blotongan dengan gejala. Selanjutnya
Urutan ke-20, laki-laki usia 54 tahun dari Sidorejo Lor dengan gejala. 21, perempuan usia 24 tahun dari Sidorejo Lor merupakan kontak erat. 22, laki-laki usia 20 tahun dari Kauman Kidul dengan gejala. Kemudian 23, laki-laki usia 6 tahun dari Kauman Kidul merupakan kontak erat. 26, laki-laki usia 1 tahun dari Kauman Kidul merupakan kontak erat. 27, perempuan usia 21 tahun dari Kauman Kidul merupakan kontak erat. 28, laki-laki usia 54 dari Blotongan dengan gejala. 29, perempuan usia 29 tahun dari Kelurahan Bugel dengan gejala. 30, laki-laki usia 19 tahun dari Sidorejo Lor merupakan kontak erat. Kemudian 31, perempuan usia 70 tahun dari Kauman Kidul merupakan kontak erat. 32, laki-laki usia 19 tahun dari Sidorejo Lor merupakan kontak erat. 33, perempuan usia 55 tahun dari Kelurahan Sidorejo Lor merupakan kontak erat. 34, laki-laki 14 tahun dari Kelurahan Blotongan merupakan kontak erat. Yang ke-35, perempuan usia 48 tahun dari Kelurahan Ledok dengan gejala. Ke-36, laki-laki bayi usia 11 bulan dari Kumpul Rejo merupakan kontak erat dari kasus positif. Kemudian 37, perempuan usia 61 tahun dari Kelurahan Tegalrejo merupakan kontak erat. Dan yang terakhir, ke-38, kasus nomor 551, perempuan usia 32 tahun dari Randu Acir merupakan kontak erat dari kasus positif. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tambahan lagi 1 meninggal, yaitu perempuan usia 54 tahun dari Kelurahan Blotongan, kasus ke-503 dengan gejala. Kalau kita menyikapi akhir-akhir ini kasus terus meningkat dan yang meninggal juga terus bertambah, selalu ada, dan akhir-akhir ini bahkan tiap hari ada yang meninggal. Setidaknya bahwa kami informasikan 1 indeks kasus atau 1 kasus positif, paling tidak kita melakukan tracing atau kontak eratnya sebanyak 20-30 orang. Maka kalau hal itu terjadi, kita biarkan, kita tidak mengendalikan. Kalau ada 40 positif saja, tracingnya sekitar ratusan, paling tidak 800, sehingga SDM kita akan kewalahan untuk tracing dan pengambilan swabnya. Info dari peneliti virus yang kita lakukan pada VidCon tadi malam, bahwa virus yang ada penyebab COVID ini sudah berbeda dengan virus yang di awal-awal pandemi. Sekarang tingkat virulensi virus atau tingkat keganasannya 10 kali lipat, dan tingkat penyebarannya 20 kali lipat lebih cepat. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, akankah kita tetap tidak berubah perilaku ke arah sehat? Akankah kita tetap berkerumun dan melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan? Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kasus-kasus semakin banyak, sehingga jangan lupa tetap lakukan 3M, memakai masker dengan patuh, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.